Baik, selamat siang Bapak Ibu serta sobat-sobat Medikanian. Terima kasih sudah bersedia untuk join di live IG-nya Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami selaku Rumah Sakit Samarinda Medika Citra akan membahas nih salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak terutama. Ini juga sering kasusnya terjadi di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Dan pada hari ini saya Insan Kristianingsih, saya salah satu selaku perawat yang bertugas di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Untuk membahas salah satu penyakit ini, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yakni Dr. Kristi Moningke selaku spesialis anak yang bertugas di Poli Anak Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Nah, mungkin untuk penyakit apa nih atau bahasan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, itu merupakan penyakit pneumonia yang terjadi pada anak. Nah, nanti kita akan bahas habislah bersama dengan Dr. Kristi. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sobat Medikanian yang ingin menanyakan atau penasaran nih terkait penyakit pneumonia pada anak ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan sobat Medikanian untuk boleh chat ataupun komen di DM IG-nya Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Sambil menunggu DM Bapak Ibu masuk, saya persilakan kepada Dr. Kristi memberikan kata pengantar lah untuk membuka IG live kita pada siang hari ini. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Insan. Halo, selamat siang para sobat Medikanian, Bapak Ibu yang saat ini ikut menyaksikan IG live Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Saya Dr. Kristi Moningke, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Rumah Sakit SMC atau Samarinda Medika Citra yang sudah memberikan saya kesempatan, memberikan saya kepercayaan untuk membawakan materi pneumonia pada anak. Nah, kenapa materi ini diangkat? Karena yang pertama, dalam rangka memperingati Hari Pneumonia Sedunia ya, Mbak Insan, yang tepatnya jatuh di tanggal 12 November tahun 2022. Kemudian yang kedua, karena pneumonia ini adalah salah satu penyakit yang penyakit penyebab kematian terbesar, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan yang ketiga, untuk mengupdate ilmu kita, untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak tentang bagaimana mencegah, bagaimana gejala, atau bagaimana untuk kita mengobati pneumonia ini. Nah, Mbak Insan berbicara mengenai pneumonia sebagai pengantar ya. Pneumonia ini adalah infeksi akut yang terjadi pada anak yang menyerang ke paru-paru. Jadi yang menyebabkan infeksi. Kemudian infeksi ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan karena terjadi gangguan pertukaran udara di paru-paru. Kadang anak bisa kekurangan oksigen, bahkan terjadi sesak yang merupakan salah satu tanda dari pneumonia. Nah, mungkin itu Mbak Insan. Baik dokter, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah dijelaskan ya dari dokter tadi, kira-kira kenapa sih kok topik ini nih yang mau dibahas gitu ya. Jadi memperingati Hari Pneumonia Sedunia ya. Jadi bukan kesannya kok penyakit ada ulang tahunnya ibaratnya gitu, tapi harus diperingati. Ini maksudnya, oh ternyata memang penyakit ini ada, oh ternyata penyakit ini penting untuk kita ketahui gitu ya dok ya. Jadi kepada Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Ini saya sambil cek-cek nih di DM di IG-nya Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Nah, mungkin ini dok, nih udah ada pertanyaan pertama yang masuk. Nah, dokter tadi udah sempat menjelaskan ya dok, pneumonia itu apa sih gitu. Nah, untuk lebih pembahasannya lebih detail lagi nih, ada yang menanyakan kira-kira pneumonia ini disebabkan oleh apa dok gitu, apa aja. Kemudian biasanya terjadi pada
anak-anak itu di usia berapa aja sih dok? Gitu. Oke, jadi pneumonia ini terjadinya infeksi yang bisa karena bakteri, karena virus ataupun jamur. Nah, kalau bicara tentang bakteri yang paling sering adalah bakteri Pneumococcus, Staphylococcus pneumoniae, kemudian juga ada Haemophilus yang sering kita dengar dengan influenza. Kemudian kalau bicara anak-anak yang rentan terkena pneumonia biasanya dari bayi sampai di bawah usia 5 tahun. Jadi bayi dan balita sangat rentan terkena pneumonia ini, Mbak Insan. Berarti ini Bapak Ibu serta sobat-sobat sekalian yang mempunyai bayi ataupun anak-anak usianya tuh di bawah 5 tahun ini harus lebih aware gitu ya dok ya. Karena lebih gampang nih di usia-usia segini untuk terkena penyakit pneumonia ini gitu ya dok. Nah, apalagi apabila ada Bapak Ibu yang punya anak di usia bayi sampai di bawah 5 tahun, ini wajib nih menyimak benar-benar nih tentang pembahasan kita berdua ya dok ya. Iya, betul. Oke, ini berikutnya nih dok, ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih tanda dan gejala pneumonia pada anak dok? Dan kira-kira penyakit pneumonia ini sebenarnya bahaya nggak sih dok? Oke. Jadi tanda-tanda dan gejala dari pneumonia pada anak yang pertama biasanya demam. Bisa dimulai dari demam atau batuk. Batuk, pilek disertai demam yang lama-kelamaan kadang sampai anak sesak. Jadi kalau misalnya kita di rumah, anak-anak kan apalagi saat ini ya musim setelah pandemi banyak sekali anak batuk pilek dan itu berulang-berulang. Nah, apabila itu berulang, kemudian itu disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak, itulah tanda-tanda gejala dari penyakit pneumonia ini. Gitu. Oh iya, tadi Mbak Insan tanya juga apakah berbahaya atau tidak? Ya, berbahaya, sangat berbahaya malah karena di awal tadi saya bilang bahwa pneumonia ini adalah salah satu penyakit terbesar yang menyebabkan kematian. Nah, bahayanya seperti apa memang kembali lagi ke masing-masing anak berbeda-beda dan bagaimana cara penanganannya itu berbeda-beda juga. Semakin orang tua aware, semakin orang tua paham tentang gejala dan tanda ini akan tidak membahayakan anak gitu. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan dari awal, apakah dari orang tua atau penanganan, itu bisa membahayakan anak seperti itu. Nah, kalau yang dokter bilang tadi ada batuk, ada demam gitu kan ya dok ya. Nah, kira-kira apa ya dok? Seperti apa sih yang orang tua itu perlu lakukan nih dok pertama kali, misalnya seperti yang dokter sampaikan tadi, gejalanya tuh terjadi nih pada anaknya gitu dok. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua pertama kalinya gitu dok? Oke, jadi misalnya ini di rumah gejala awal yang timbul adalah batuk atau demam. Yang pasti penanganan pertama biasanya orang tua sudah ada persediaan obat demam di rumah. Jadi mungkin bisa untuk diberikan obat penurun demam dulu sambil diobservasi hari pertama dan hari kedua. Kalau misalnya demamnya tidak turun, terus batuknya bertambah, anak tidak mau makan, nah itu adalah aware, tanda awas bagi orang tua apakah ini harus dibawa ke layanan kesehatan terdekat, ke dokter praktek atau bahkan ke rumah sakit. Betul. Nah, ini juga berhubungan nih, ada nih seorang ibu atau bapak nih dok yang kebetulan sepertinya punya bayi nih dok. Jadi pertanyaannya saya bacakan ya, ini terima kasih ada pertanyaan dari kolom komentar. Jadi nama IG-nya ini Stevenson Wicaksana. Nah, ini saya sampaikan ya dok. Pertanyaannya, apa yang dilakukan jika terjadi pada bayi baru lahir? Kemudian kira-kira ciri-ciri kegawat daruratan apa terkait penyakit ini yang membuat bayi harus dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin? Ini dok berhubungan sama yang dokter jelaskan tadi. Oke, jadi kalau bicara ciri-ciri, yang pertama yang pasti apalagi kalau bayi ya, bayi kan tidak bisa memberikan keluhan. Jadi memang harus butuh aware atau tanda dari orang tua nih. Nah, yang pertama pasti demam terus kemudian batuk. Nah, pada bayi
yang harus dilakukan selain dengan memberikan obat penurun demam, harus diperhatikan pernafasannya. Pernafasan bayi itu kan dia ada perbedaan ya. Kalau bayi memang pernafasan perut, kalau anak sampai dewasa itu pernafasan dinding dada. Nah, kalau kita lihat pernafasannya cepat dengan artinya sebenarnya kalau orang tua bisa menilai atau bisa membaca lebih, ini adalah tanda-tanda demam pun pernafasan akan naik gitu. Tetapi kalau pernafasan cepat yang sudah disertai dengan tarikan dinding dada atau kita bisa bilang retraksi, terus kemudian ada pernafasan cuping hidung, itu artinya sesak. Artinya anak ini atau bayi ini butuh tambahan oksigen, butuh bantuan nafas gitu. Apakah dia oksigen atau alat bantu nafas lainnya. Nah, itu harus segera bawa ke apakah ke dokter atau bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, ini ya atas nama Stevenson Wicaksana tadi sudah disampaikan pertanyaannya dan sudah dijelaskan nih oleh Dokter Rizli. Jadi kalau untuk kejadiannya pada bayi ini memang agak lebih spesial ya dok, karena bayi ya nggak bisa ngomong juga keluhannya apa ya kan dok. Jadi gimana sih tadi yang harus diperhatikan ya, spesifiknya lebih ke lihat nih cara nafasnya si bayi ini seperti apa. Jika memang lebih cepat pergerakan perutnya, kemudian ada dikasih tarikan dada ya dok ya, sama apa tadi dok, hidung ya, pernapasan cuping hidung, jadi kayak kembang-kempis. Jadi kalau kayak kita lari nih, pasti kan setelah lari kita agak ngos-ngosan ya. Kadang kan pernapasan cuping hidung itu ada. Nah, itu adalah tanda bayi ini butuh tambahan oksigen atau tambahan alat bantu pernapasan gitu. Baik, sudah cukup jelas ya. Jadi harus sesegera mungkin bawa ke fasilitas kesehatan jika memang yang disampaikan dokter tadi itu terjadi pada anak bapak ibu sekalian di rumah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di DM selanjutnya. Nah ini dok, ada pertanyaan, kira-kira penyakit pneumonia ini jika terjadi pada anak itu sifatnya menular nggak sih dok? Cepat nggak nularin ke anak-anak yang lain gitu? Kira-kira gimana dok? Kalau bilang menular, ini sudah pasti menular karena cara penularan dari pneumonia ini lewat udara. Lewat udara, lewat percikan batuk, kemudian bisa juga lewat kontaminasi, misalnya ada percikan batuk di meja nih, terus ada kontaminasi dengan apa ke tangan, terus dia tidak cuci tangan, itu bisa terkontaminasi lewat itu. Nah, dengan cara penularan seperti itu, makanya kadang kalau di rumah si kakak sakit, tiba-tiba si adik juga sakit, mama sakit, bapak sakit, jadi satu keluarga itu sakit karena yaitu droplet ya, lewat cara penularannya dari udara gitu. Berarti menularnya cepat ya dok ya? Sangat cepat. Apalagi yang satu rumah gitu. Nah, apalagi yang satu rumah, terus misalnya daya tahan tubuh lagi menurun nih, asupan kurang, higienis tidak terjaga, daya tahan tubuh itu kurang, jadi lebih cepat untuk masuk ke dalam tubuhnya gitu. Berarti ini ya, kalau dari gejalanya, terus cara penularannya itu mirip nggak sih dok dengan ISPA itu dok? Nah kira-kira apa sih dok bedanya ISPA dengan pneumonia ini, karena mirip-mirip nih dok? Ya betul. Jadi ISPA dan pneumonia memang sama-sama penyakit di mana terjadi gangguan di paru-paru. Nah, tapi kalau untuk ISPA dia infeksi pernapasan akut yang biasanya di bagian atas. Kalau misalnya pneumonia itu sampai ke paru-paru bagian bawah, jadi sudah sampai ke alveoli, parenkim paru, sehingga kadang mempengaruhi gangguan pertukaran udara, oksigen, O2 dan CO2, sehingga yaitu terjadi sesak napas, kekurangan oksigennya. Nah, kurang lebih sama penanganannya, pemberian obat batuk, pilek, demam, tetapi yang khas yang ada di pneumonia lebih ke sesak. Iya. Yang membedakan secara apa ya? Oh ini memang khasnya, bukan khasnya bukan ISPA biasa itu dari sesak atau tidaknya ya dok ya, walaupun punya gejala batuk, pilek dan demam tadi. Betul. Oke, berarti menjadi perhatian khusus ya Bapak Ibu. Jadi kondisi sesak yang dialami anak itu yang
menjadikan perhatian penting, karena seperti dokter jelaskan di awal, kalau dibiarkan ya akan memiliki resiko ke depannya gitu. Nah, ini membahas tentang resiko ini dok, kira-kira resikonya apa sih? Misalnya bapak ibunya ini kok nggak kurang peka gitu dok bahasanya sama kondisi si anak ini, jadinya penyakit yang sebenarnya itu mungkin pneumonia tidak segera diobati gitu dok. Resikonya apa? Oke. Kalau bicara resiko, masing-masing anak resikonya berbeda-beda ya, karena kembali ke daya tahan tubuh anak itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya anak itu terlambat pengobatannya, atau pada saat sudah sesak tapi karena aware dari orang tua tidak bisa melihat ini kegawat daruratan, otomatis kan penanganannya agak terhambat ya, agak terlambat. Nah, resikonya bisa mengancam jiwa, bahkan sampai kematian. Karena kan yang diperlukan itu sebenarnya orang kekurangan oksigen, yang dibutuhkan oksigen. Betul. Nah, untuk mempercepat itu jangan sampai anak sudah kekurangan oksigen, yang kalau kita bilang hipoksia ya, sudah hipoksia berat baru dibawa ya kadang tidak tertolong juga. Jadi kadang bisa bukan kadang lagi ya, bisa sampai menyebabkan kematian. Sampai semengerikan itu ya dok Iya, ternyata ya. Wow, jadi ya itulah, kalau kita punya anak itu memang PR-nya luar biasa, harus tahu gimana kondisinya, perubahan kondisi setiap harinya itu kita perlu perhatikan betul ya dok ya sebagai orang tua. Ya. Nah berarti ini yang perlu diketahui orang tua nih dok, ini ada pertanyaan juga, gimana cara mencegah nih dok supaya anak-anak mereka ini tidak gampang terkena penyakit pneumonia ini? Oke. Cara pencegahan ya. Cara pencegahan sebenarnya banyak ya, bukan hanya untuk mencegah pneumonia, bukan hanya untuk mencegah pneumonia. Sebenarnya penyakit lain pun yang pertama yang dilakukan mungkin kalau bayi atau usia anak kurang dari 5 tahun ya, itu mengikuti program pemerintah yang adalah vaksinasi, imunisasi. Jadi imunisasi seperti yang tadi dijelaskan, bahwa imunisasi bukan untuk supaya anak ini tidak kena penyakit, tetapi ibaratnya lebih ke pencegahan supaya dia terbentuk sistem kekebalan tubuh, jadi daya tahan tubuhnya bagus. Yang kedua, faktor yang menentukan kita menjaga kebersihan, higiene lah. Kemudian asupan, jadi nutrisi itu penting. Apa yang dikonsumsi anak, dimakan oleh anak, itu sangat mempengaruhi bagaimana daya tahan tubuh si anak gitu. Nah, kemudian kadang ada hal-hal kecil, misalnya kita bisa mengajari anak kalau batuk mungkin ditutup. Kemudian kalau ada yang teman-teman batuk, kalau sekarang ini kan anak-anak sudah diedukasi untuk menggunakan masker ya. Jadi itu tetap digunakan, mau ada di tempat umum digunakan. Nah, kadang kita sendiri ya, kalau di rumah ya, kalau sudah di rumah dianggap tidak ada virus, tidak ada penyakit, padahal sumber penularan utama yaitu ya di rumah. Itu ya gitu ya. Ya, mungkin itu Mbak Insan untuk cara-cara pencegahannya. Nah, berarti vaksin itu penting ya dok, tapi tidak 100% menjamin begitu ya. Jadi ada tetap ada hal-hal yang diupayakan seperti menjaga kebersihan, kemudian sekarang ya dari dietnya atau makanannya si anak. Terlebih kalau bayi nih dok, berarti perlu ASI eksklusif ya. Betul. Yang paling penting ASI eksklusif. Karena kan kita tahu bersama di dalam kandungan ASI eksklusif itu sudah mampu memenuhi kebutuhan bayi, dan sistem kekebalan tubuh yang paling bagus ya dari ASI eksklusif. Yang penting ibunya juga memenuhi untuk pola makannya supaya itu bisa masuk ke anaknya. Ya. Nah, berarti tidak hanya concern ke anaknya aja nih ya dok ya, tapi si orang tua, apalagi ibu yang masih memiliki anak bayi, apalagi 6 bulan usianya, itu ya harus ASI eksklusif ya dok sebaiknya seperti itu. Baik dokter, kita lihat lagi nih, ada lagi ada pertanyaannya. Oke, ini sudah sih dok, kalau dari DM pertanyaan-pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Ya. Kemungkinan dari, mungkin kalau masih ada nanti bisa lewat DM ya. Oh boleh. Nah, mungkin pas masuk tadi sudah di tengah-tengah masih berpikir mau ditanya apa ya mungkin bisa nanti didiskusikan lebih lanjut gitu ya dok. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom komentar juga sudah tidak ada. Nah ini misalnya nih dok,
ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen nih konsultasi sama dokter gitu kan. Ya. Kira-kira dokter kan berpraktek di SMC nih. Kira-kira dokter ini prakteknya hari apa aja sih dan di jam berapa aja gitu dok? Oke. Jadi kalau untuk SMC saya praktek di setiap hari ya, boleh dibilang ya, Senin sampai Sabtu. Untuk jam prakteknya Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 2 siang. Dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, jadi full ya dok, dari Senin sampai Sabtu ya dok. Betul. Baik, persilahkan ya Bapak Ibu atau Sobat Medicanian semua yang mau nih konsultasi mengenai kesehatan anaknya ke Dokter Kristi, boleh langsung aja daftar ke Rumah Sakit SMC. Jadi untuk menemui beliau, situ bisa konsultasi lebih lanjut terkait masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin untuk kali ini perbincangan kita sampai sini dulu ya dok ya. Tapi bukan berarti kita tidak jumpa lagi dok. Mungkin nanti di lain kesempatan ada hal-hal lain atau tentang penyakit lain yang perlu kita bahas juga ya dok ya. Untuk kita edukasikan juga ke masyarakat di luar sana, terutama sobat-sobat Medicanian gitu ya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu serta Sobat Medicanian semua yang sudah bergabung di live IG Rumah Sakit Samarinda Medica Citra. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf ya dok ya. Nah, sampai jumpa di IG live selanjutnya. Jangan lupa tetap bergabung bersama kami. Kita ucapkan salam SMC dulu mungkin dok ya. Sama-sama. Salam smile, memorable, and care. Terima kasih. Selamat siang.